Halo kawan-kawan, apa kabar semuanya? Semoga kali ini tetap sehat dan selalu bersemangat. Kembali berjumpa dengan saya Mbah Gabus Channel yang akan memberikan tips mudah, yaitu cara memotong styrofoam. Mudah, simple, sederhana, tetapi hasil pemotongannya bagus dan rapi. Kali ini kawan-kawan saya menggunakan pemanas ya dalam pemotongan, yaitu solder yang berbentuk tembak. Mungkin teman-teman bisa menggunakan solder bentuk lain ya, sama saja. Nah, setelah kita mendapatkan solder, maka di sini peran penting adalah mata soldernya. Kawan-kawan bisa melihat sendiri, mata solder yang saya pakai ini adalah kecil, berarti bukan mata solder bawaan solder itu. Kalau bawaan solder kan dari baja, kalau ini kawan-kawan dari kawat tembaga. Coba kita lihat baik-baik ya cara pemotongannya, nanti hasilnya bagaimana. Begitu mudahnya, kecil tetapi sangat ampuh. Memang kalau kita ingin menghasilkan sesuatu bentuk yang bagus, rapi, utamanya styrofoam ini, pertama-tama adalah kita tentukan alatnya dulu ya. Jadi kalau alatnya sudah ketemu, maka pasti dan dijamin pemotongan bagus. Ya, sudah selesai pemotongannya, kita lihat. Lah, ternyata mudah sekali ya, tidak terlalu sulit. Jadi memang kawat tembaga ini sangat pas sebagai pengganti mata solder bawaan yang dari baja. Mata solder yang terbuat dari bahan kawat tembaga ini kawan-kawan, memang setelah saya mendapatkan kawatnya, saya bentuk, kemudian bagian ujungnya ini saya lancipkan. Karena kalau tidak lancip, nanti pada saat solder panas pemotongan pertama ini, maka styrofoamnya ini akan mudah melebar. Nah, kita tinggal ngambil ya, kita lihat sendiri bentuknya, hasilnya sangat bagus, dan yang lebih penting itu adalah rapi. Baiklah kawan-kawan, terus bagaimana proses pembuatan mata solder ini? Sambil kita menonton videonya, saya perjelas sedikit tentang pembuatan mata solder yang berbahan kawat tembaga ini. Kita bisa menentukan panjang atau pendeknya mata solder ketika kita akan memotong styrofoam dengan ketebalan berapa, 1 cm, 2 cm, atau 3 cm, bahkan 5 cm. Karena styrofoam yang saya potong ini kawan-kawan tebalnya hanya 1 cm, maka membutuhkan kawat tembaga ini yaitu sekitar kurang lebih 6 cm. Dari 6 cm tersebut ya, kita ukur ketebalan styrofoam 1 cm, maka bagian ujungnya yang dibuat memotong itu 2 cm. Kemudian selebihnya 4 cm ini kita lipat menjadi 2 cm, dan ini yang akan dimasukkan ke lubang solder. Untuk bagian tangkainya tadi kawan-kawan bisa dibuat seperti lilitan, pokoknya bisa dipaskan ya masuknya ke lubang solder, agar dalam saat kita memotong nanti solder ini tidak mudah bergerak-gerak, dan tentunya juga akan dikunci dengan skrup atau baut. Kawan-kawan, di depan tadi sudah saya jelaskan ya, kalau kita sudah selesai membentuk mata solder yang sudah siap dimasukkan ke lubang solder dari kawat tembaga ini, maka hal yang penting, jangan lupa ya, hal yang penting adalah bagian ujungnya dari mata solder ini kita runcingkan atau kita lancipkan. Tujuannya adalah pada saat kita memotong pertama ke styrofoam, saat panas solder sudah cukup, maka pemotongan pertama ini tidak akan melebar dan menghasilkan pemotongan yang betul-betul rapi. Kawan-kawan, memang cara seperti ini yang sudah saya buktikan ya bertahun-tahun ya. Jadi sebelumnya itu saya juga menggunakan pemanas bentuk yang lain, tapi kayaknya kurang pas. Tangan saya tidak bisa bebas untuk bergerak.
jadi ada ganjalan-ganjalan ya, jadi kurang pas gitulah. Maka saya menemukan atau saya mencoba membuat alat seperti ini. Ternyata dari hasil pembuatan saya itu hasilnya semua banyak yang menyukai. Bahkan ada beberapa kawan yang menanyakan saya, Bang atau Mbah, kalau membeli alatnya itu di mana yang sudah jadi? Lawong alat ini kan buatan sendiri. Saya jawab, ya tidak, itu kawan-kawan ya tidak usah membeli jadi, cukup beli saja kawat tembaga dibentuk dengan tang ya, tang penjepit itu diukur dengan styrofoam dan ujungnya diruncingkan, sudah cukup. Sampean sudah bisa membuatnya itu lebih bagus daripada membelinya. Cukup kalau kita membeli bahannya saja. Dan untuk membeli atau mendapatkan bahan ini kawan-kawan bisa dibeli di toko alat-alat listrik atau di toko-toko bangunan. Bahkan mungkin barangkali kawan-kawan punya kabel engkel ya, entah itu 15 cm apa 20 dan sebagainya, sisa dari pemasangan listrik, maka kabelnya itu kalau memang bisa dibuat mata solder, pakai saja ya, dibentuk seperti yang ada di video saya ini. Nah, kalau untuk mengecilkan bagaimana? Ini ya, saya contohkan. Misalnya kita mendapatkan kawat tembaga sebesar sapu lidi, kan agak besar. Untuk mengecilkan, maka ini cukup dikecilkan dengan memakai amplas atau kertas gosok. Hanya butuh waktu ya 10 sampai 15 menit lah, tidak sampai ya. 10 sampai 12 menit ini sudah kecil. Nah, walaupun kecil tetapi di saat kita memotong ya, panasnya sudah cukup, maka tidak ada ganjalan sama sekali. Ngelenjer, lancar. Tidak seret. Kalau jarum dari kawat tembaga, maksudnya kalau jarum bawaan solder dari baja itu kan kalau kita pakai itu kadang-kadang itu ada bekasnya seperti seperti kabut-kabut itu di sampingnya, jadi tidak bisa rapi. Bahkan cenderung pemotongannya kalau menggunakan jarum bawaan ini yang agak besar akan melebar. Untuk itu saya menyarankan saja kawan-kawan untuk memakai cara yang seperti saya pakai, atau bahkan kawan-kawan mempunyai cara teknik atau yang lebih bagus lagi, silahkan berbagi di tips video ya, biar saya bisa ngoreksi ini ada kekurangan apa. Nah kawan-kawan, demikian yang bisa saya sampaikan dalam cara memotong styrofoam yang mudah, simple, sederhana, dan hasilnya memuaskan. Terima kasih. Sebagai rasa persahabatan silakan tekan like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa dan jangan lupa jaga kesehatan. Salam kreativitas.